Seberapa keras aku harus berjuang untuk sebuah pengakuan? Tantangan itu datang dari satu Satania, orang yang paling kuinginkan penerimaannya. Ayatur, jika kamu anak tiri bisa lulus Kamlot, akan kuberi kamu nama keluarga. Satu kalimat itu menjadi sumbu yang membakar hidupku. Ini adalah kisahku tentang perjuanganku mencari jati diri, pembuktian yang menyakitkan, dan pertanyaanku tentang apakah sepotong nama keluarga sebanding dengan harga diriku yang terkoyak. Menurutmu, apa yang akan kulakukan? Apakah pengakuan itu sepadan dengan pengorbanan? Tulis teorimu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisahku yang penuh liku di setiap babaknya. Ruang makan itu terasa dingin. Meskipun pendingin ruangan diatur pada suhu 25 derajat, denting perak di atas porselen mahal menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan. Aku menunduk, menghitung butiran nasi di piringku, berharap bisa menghilang. Di ujung meja, Haris, ayah tiriku, meletakkan garpu dan pisaunya dengan presisi yang kaku. Dia adalah pria yang mengukur dunia dalam pencapaian, bankir investasi sukses, pilar masyarakat, dan pria yang menikahi ibuku 5 tahun lalu. Clara, suara baritonnya membelah ruangan. Aku tersentak, mengangkat kepalaku perlahan. Mata Haris tajam dan menilai, tertuju padaku. Ibumu bilang nilaimu semester ini sempurna lagi. Aku hanya mengangguk kecil. Iya om. Aku masih memanggilnya om. Bahkan setelah 5 tahun, Pak terasa terlalu formal. Ayah terasa mustahil. Ibuku, Dewi, tersenyum cemas dari seberang meja. Clara, kita memang pintar mas. Haris mendengus pelan. Pintar itu modal, tapi modal tidak ada artinya jika tidak punya tujuan. Ia menatapku. Intensitasnya membuatku merasa seperti spesimen di bawah mikroskop. Kamu sudah tahun pertama di universitas terbaik di negeri ini. Saya yang membayarnya. Aku menelan ludah. Saya tahu om. Terima kasih. Saya tidak butuh terima kasih, katanya. Nadanya datar. Saya butuh hasil. Saya tidak menanam investasi pada aset yang merugi. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Selalu tentang investasi, tentang hasil. Kamu tahu, Clara, lanjut Haris, keluarga Haritama adalah nama yang terhormat. Kami tidak membangun ini dalam semalam. Ada darah, keringat, dan standar. Aku menatap ibuku, mencari pertolongan. Dewi hanya balas menatap dengan pandangan memohon. Tolong, sabar. Kamu tinggal di rumah saya, menggunakan fasilitas saya, dan menikmati koneksi saya, kata Haris. Tapi kamu masih orang luar, kamu masih membawa nama ayah kandungmu. Dia menyebut frasa itu, Sioliola itu, adalah penyakit. Air mata mulai membakar pelupuk mataku, tapi aku menahannya. Lalu, dia mengucapkannya, kalimat yang akan mendefinisikan 4 tahun ke depan hidupku. Saya akan buat penawaran, ujarnya, seolah sedang menutup kesepakatan bisnis. Kamu fokus. Jika kamu bisa lulus dengan predikat cum laude dari universitasmu, saya akan secara resmi mengangkatmu sebagai anak. Saya akan berikan kamu nama keluarga Haritama. Hening. Ibuku menutup mulutnya, kaget sekaligus. Baginya, itu adalah tawaran yang murah hati. Tapi bagiku, itu adalah tamparan. Seluruh keberadaanku, seluruh usahaku, direduksi menjadi sebuah transaksi. Buktikan kamu layak, baru kamu akan diakui. Bagaimana, Clara? Tanya Haris. Kamu terima tantangannya? Aku menatap piringku yang sudah dingin. Kemarahan dan rasa sakit bergejolak di dalam diriku. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanyalah bisikan pelan dari mulutku. Ya, om, saya terima. Tantangan telah ditetapkan. Perang telah dimulai. Aku membanting pintu kamarku. Napasku memburu. Aku merosot di balik pintu. Akhirnya membiarkan air mata yang kutahan jatuh. Kamar ini adalah sangkar emasku. Dinding berwarna krem yang lembut. Perabotan kayu jati yang mahal. Dan rak buku besar yang Haris sediakan semua. Terasa seperti ejekan. Semua ini bukan milikku. Semuanya milik Haris. Aku meraih ponselku dan membuka galeri. Foto ibuku 5 tahun lalu. Sebelum pernikahan, mereka tertawa di kontrakan kecil kami, berbagi semangkuk bakso. Ibuku tampak sangat muda,
lepas, dan bahagia. Foto berikutnya adalah foto pernikahan. Ibuku cantik dalam balutan kebaya mewah, tapi matanya tidak tertawa dengan cara yang sama. Aku marah pada Haris karena menetapkan standar yang mustahil. Marah pada ibuku karena terlalu lemah untuk membelaku. Dan yang paling parah, aku marah pada diriku sendiri. Marah karena di balik semua penghinaan itu, ada sebagian kecil dari diriku yang putus asa dan menginginkan nama itu. Nama Haritama. Nama yang berarti pintu yang terbuka, koneksi yang tak terbatas, dan anggukan hormat dari orang-orang. Nama yang berarti aku bukan lagi Clara anak bawaan Dewi. Aku bangkit, menghapus air mataku dengan kasar. Aku berjalan ke meja belajarku. Di sana, tumpukan buku tebal untuk jurusan hukum bisnis menantiku. Cum laude. Itu berarti IPK minimal ke 3,51 di Fakultas Hukum paling kompetitif di negara itu. Itu bukan sekadar sulit, itu hampir mustahil. Ini bukan lagi tentang belajar, ini tentang perang. Aku mengambil papan tulis putih besar di sudut kamarku. Dengan spidol merah, aku menulis di bagian atas. Misi Haritama. Di bawahnya, aku mulai memetakan strategi. Semester 1, IPK harus ke 4,0. Tidak ada toleransi. Semester 2, mulai magang di firma hukum junior. Semester 3, asisten dosen. Semester 4, pertukaran pelajar jika IPK memungkinkan. Dan terus, hingga 8 semester, aku mengorbankan segalanya. Ajakan nongkrong dari teman-teman, sekelasku, kutolak. Dengan alasan, ada acara keluarga. Unit kegiatan mahasiswa kuabaikan. Waktu tidurku kupotong menjadi 4 jam sehari. Kafein adalah sahabat baruku. Perpustakaan adalah rumahku. Aku menjadi mesin penghafal pasal, mesin penganalisis kasus. Suatu malam, ibuku masuk, membawakan segelas susu hangat. Clara, kamu belajar terus, nanti sakit nak. Saya harus bu, jawabku tanpa mengalihkan pandangan dari laptop. Mas Haris, dia tidak bermaksud jahat, kata Dewi pelan, mencoba membenarkan. Aku berhenti mengetik. Tidak bermaksud jahat. Dia menantangku untuk membeli pengakuannya. Dia menjadikan kasih sayang sebagai hadiah kuis. Dan ibu hanya diam. Clara, kamu tidak mengerti. Yang aku mengerti adalah aku harus lulus cum laude, potongku. Suaraku dingin. Sekarang, tolong bu, aku harus belajar. Ibuku menatapku, putrinya yang telah berubah menjadi sosok asing yang kaku dan penuh amarah. Dengan helaan napas sedih, ia meninggalkan ruangan. Aku kembali ke laptopku, tapi mataku mengabur. Bulan-bulan pertama berlalu, seperti dalam kabut yang didorong oleh kafein dan ambisi. Aku menjadi hantu di kampusku. Aku datang paling pagi, pulang paling malam. Namaku selalu berada di urutan teratas dalam setiap ujian. Dosen-dosen mulai memperhatikanku. Beberapa mengagumi dedikasiku. Yang lain khawatir dengan intensitasku yang nyaris fanatik. Namun, tidak semua orang terkesan. Bianca Haritama adalah antitesisku. Sapaputerku Sekarata, putri dari adik Haris Bianca, ada di fakultas yang sama, tetapi dengan pendekatan yang sangat berbeda. Jika aku berjuang untuk masuk, dia melenggang masuk. Jika aku harus belajar mati-matian, dia membayar orang untuk membuatkan tugasnya. Bianca membenciku dengan kebencian yang tenang dan beracun. Baginya, aku adalah anomali yang mengganggu. Seorang orang luar yang berani-beraninya lebih pintar dan lebih disiplin darinya. Tapi yang paling ia benci adalah cara ayahnya Paman Haris mulai membanding-bandingkan kami. Lihat Clara, dia fokus. Kenapa kamu tidak bisa seperti dia? Pertarungan kecil dimulai. Awalnya hanya hal-hal sepele. Laptopku yang tiba-tiba hilang dari perpustakaan saat aku ke toilet. Kutemukan di tumpukan buku di rak paling bawah. Baterainya dicabut. Atau catatan kuliahku yang tidak sengaja tersiram kopi oleh Bianca di kantin. Ups, sorry Cla, katanya dengan nada manja. Matanya menari-nari penuh kemenangan. Tanganku licin. Aku hanya menatapnya, mengepalkan tangan di balik punggungku hingga buku-buku jariku memutih. Kubebereskan kekacauan itu tanpa sepatah kata pun. Aku tidak punya waktu untuk drama. Aku punya tujuan, tapi Bianca salah mengartikan diamku sebagai kelemahan. Insiden besar terjadi menjelang ujian tengah semester. Ada tugas makalah kelompok yang krusial, menyumbang 30% dari total nilai. Sialnya, takdir menempatkanku dan Bianca dalam satu kelompok. Aku, tentu saja,
mengerjakan hampir semuanya. Aku menyusun riset, draft, dan studi kasus. Bianca hanya muncul di hari terakhir, menambahkan beberapa slide cantik di presentasi PowerPoint. Malam sebelum presentasi, aku sedang meninjau materi di ruang belajar umum. Kutinggalkan laptopku sejenak untuk mengambil buku referensi. Hanya 5 menit. Keesokan harinya, saat kelompok kami dipanggil, bencana terjadi. Aku membuka file presentasiku. Jantungku serasa jatuh ke lantai. Semua slide berisi studi kasus dan analisis inti dari makalah itu telah hilang. Yang tersisa hanyalah slide pembuka, slide terima kasih, dan slide cantik buatan Bianca. Ada masalah, Clara? Tanya dosen. Alisnya terangkat. Bianca di sebelahku memasang wajah kaget yang dibuat. Low Clara, bukannya kamu bilang sudah beres semua? Aku kan cuma bantu desain. Wajahku memucat. Aku mencoba membuka backup file di cloud kosong. Seseorang telah menghapusnya secara permanen. Mataku bertemu dengan mata Bianca. Dia memberiku senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Senyum kemenangan. Saya. Aku tergagap. Nilai E untuk kelompok ini, kata dosen. Nilai E itu terasa seperti vonis mati. Itu adalah noda permanen pertama pada transkripku yang sempurna. Aku menghabiskan malam itu dengan gemetar di kamar mandi. Berusaha keras untuk tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku sudah melewati batas tangisan. Ini adalah kehampaan yang dingin. Berita menyebar dengan cepat. Aku, si jenius yang perfeksionis, gagal total dalam tugas besar. Bisik-bisik di koridor mengikutiku. Bianca, di sisi lain, memainkan perannya sebagai korban dengan sempurna. Aku nggak tahu Clara kenapa. Keluhnya kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Dia bilang dia bisa handle semuanya. Tapi tahu-tahu filenya hilang. Aku mencoba berbicara kepada dosenku, menjelaskan bahwa filku disobetes, tapi tanpa bukti. Itu hanya terdengar seperti alasan menyedihkan dari seorang mahasiswa yang gagal. Lain kali, lebih teliti dengan backup Anda, kata dosen itu dengan dingin. Di rumah, situasinya lebih buruk. Haris mendapatkan laporan nilai tengah semester. Meja makan kembali menjadi pengadilan. Kali ini, Haris tidak menahan diri. Suaranya tidak meninggi, tapi menekan. Kamu mendapatkan nilai E, Clara, setelah semua investasi yang saya berikan. Itu kecelakaan, bisikku. Menatap piring, file saya disabotase. Haris tertawa. Tawa yang kering dan tidak menyenangkan. Dengar Clara, di dunia nyata, tidak ada yang peduli dengan alasan. Yang ada hanya hasil. Dan hasilmu adalah E. Hasilmu adalah kegagalan. Mas, ibuku mencoba menyela. Diam Dewi, bentak Haris. Ini antara saya dan dia, antara investor dan asetnya. Ia kembali menatapku. Mungkin saya salah menilai. Mungkin kamu tidak punya apa yang diperlukan untuk menjadi seorang haritama. Nama itu tidak didapat dengan nilai E. Setiap kata adalah pukulan. Asetnya. Kegagalan. Tidak layak. Aku bangkit dari meja. Kursiku berderit keras. Saya bukan aset, kataku. Suaraku bergetar karena amarah yang ditahan. Saya bukan salah satu saham Anda yang sedang anjlok. Kalau begitu, buktikan, tantang Haris. Saya akan buktikan, geramku. Saya akan buktikan Anda salah. Aku lari ke kamarku, mengabaikan panggilan ibuku. Tapi di dalam kamarku, kepercayaan diriku runtuh. Bagaimana aku bisa bangkit dari ini? Satu nilai E, berarti aku harus mendapatkan nilai E+. Di semua mata kuliah lainnya, hanya untuk mengimbangi. Tekanannya berlipat ganda. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Mungkin Haris benar. Mungkin aku tidak cukup baik. Ambisiku yang tadinya membara, kini terasa seperti beban yang menghancurkan. Aku duduk di depan laptopku, mencoba belajar untuk ujian akhir. Tapi pasal-pasal hukum itu terlihat kabur. Tanganku gemetar. Aku merasa mual. Aku menatap tumpukan buku, lalu ke papan tulisku yang bertuliskan misi Haritama. Aku mengambil spidol hitam dan, dalam ledakan keputusasaan, mencoret tulisan itu berkali-kali. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku bolos belajar. Aku mematikan lampu, meringkuk di bawah selimut, dan membiarkan kegelapan menelanku. Aku menyeret diriku ke kampus keesokan harinya. Lingkaran hitam di bawah mataku menceritakan segalanya. Aku merasa dikalahkan. Aku berjalan menuju perpustakaan. Lebih karena kebiasaan,
daripada niat. Ketika sebuah suara menginterupsiku, file presentasi itu ada di laptop Bianca. Seorang pemuda berkacamata yang sering kulihat di kelas tapi tidak pernah kuajak bicara. Berdiri di sana. Namanya Reza. Dia dikenal sebagai aktivis kampus. Pintar, tapi sedikit pemberontak. Dia bukan bagian dari lingkaran sosial elit Bianca atau diriku. Apa? Tanyaku. Suaraku serak. Aku di ruang belajar malam itu, kata Reza. Nadanya tenang. Di bilik sebelah. Aku melihat Bianca mampir ke mejamu saat kamu pergi. Aku tidak berpikir apa-apa saat itu, tapi kemudian aku mendengarnya membual di kantin kemarin tentang bagaimana dia memberi pelajaran padamu. Jantungku mulai berdebar. Kamu, Reza mengangguk. Lebih dari itu, dia membuka ranselnya dan mengeluarkan sebuah flash drive. Aku punya teman di bagian IT kampus. Aku memintanya menarik lock CCTV dari ruang belajar. Memang tidak ada audio, tapi video itu dengan jelas menunjukkan Bianca duduk di depan laptopmu, mengetik sesuatu, lalu pergi. Aku menatap flash drive itu, seolah itu adalah penyelamat. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Reza mengangkat bahu. Aku tidak suka bullying, terutama bullying model orang kaya seperti itu. Bianca pikir dia bisa mengendalikan segalanya dengan uang keluarganya, sama seperti pamannya. Haris, aku tersentak mendengar nada kebencian Reza saat menyebut nama Haris. Kamu kenal Haris? Aku tahu siapa dia, kata Reza singkat. Firma investasinya baru saja mengakuisisi. Lebih seperti menghancurkan perusahaan rintisan tempat ayahku bekerja. Ayahku di PHK minggu lalu. Jadi, bisa dibilang, aku bukan penggemar keluarga Haritama. Aku terdiam. Dunia tiba-tiba terasa jauh lebih rumit. Jadi, lanjut Reza. Apa yang akan kamu lakukan dengan bukti ini? Kamu bisa membawanya ke dosen, membersihkan namamu. Kamu mungkin bisa membuat Bianca dikeluarkan. Aku memegang flash drive itu erat-erat. Pikiran untuk balas dendam terasa manis. Menghancurkan Bianca, menunjukkan pada Haris bahwa dia telah meremehkan orang yang salah. Tapi kemudian, sesuatu menahanku. Jika aku melakukan ini, aku akan menjadi sama seperti mereka, menggunakan taktik licik untuk menjatuhkan orang lain. Aku belum tahu, kataku jujur. Reza menatapku. Ada sedikit kekaguman di matanya. Pilihan yang sulit, ya, menjadi benar atau menang. Dia mulai berjalan pergi. Hei Reza, panggilku. Reza berhenti. Terima kasih, kataku tulus. Reza tersenyum tipis. Sema-sema. Oh, dan Clara, jangan biarkan mereka mengubahmu. Kamlot itu hebat, tapi itu tidak sebanding dengan jiwamu. Aku berdiri di sana lama setelah Reza pergi. Kata-katanya bergema di kepalaku. Itu tidak sebanding dengan jiwamu. Kulihat flash drive di tanganku, lalu ke gedung Fakultas Hukum. Kemenangan kecil di LBH Komi berhasil. Mendapatkan penundaan penggusuran memberiku kepercayaan diri yang baru. Aku mulai berjalan dengan kepala tegak. Aku tidak lagi menghindari Bianca di koridor. Aku menatap lurus ke arah sepupu tiriku itu. Tidak dengan permusuhan, tetapi dengan ketidakpedulian yang dingin. Bianca, yang mengharapkan ketakutan atau kemarahan, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadapku yang baru ini. Di rumah, dinamika juga berubah. Aku tidak lagi menunduk di meja makan. Aku akan berbicara tentang kasus-kasus yang kutangani, tentang ketidakadilan yang kulihat. Aku melakukannya bukan untuk memprovokasi Haris, tetapi karena itu adalah duniaku sekarang. Haris, tentu saja, melihat ini sebagai pembangkangan. Suatu malam, Haris mengumumkan bahwa ia akan mengadakan pesta makan malam besar untuk kolega bisnisnya. Saya ingin semuanya sempurna, katanya. Matanya tertuju pada ibuku, lalu beralih padaku. Dan kamu, Clara, tolong, berdandanlah yang pantas. Jangan mempermalukan saya dengan penampilan aktivis kampusmu itu. Aku mengepalkan garpuku. Penampilan aktivis kampus apa yang Om maksud? Kamu tahu maksud saya, kata Haris. Kaos lusuh, jeans robek, itu bukan standar Haritama. Saya tidak punya standar Haritama, jawabku datar. Saya Clara. Malam pesta tiba. Rumah itu diubah menjadi etalase kemewahan. Politisi, CEO, dan sosialita berlalu lalang. Tawa mereka palsu, minuman mereka mahal. Aku turun dari kamarku, dan Haris mengangguk puas. Aku mengenakan gaun sederhana,
namun elegan yang dipilihkan ibuku. Aku terlihat pantas. Namun, di tengah pesta, salah satu tamu Haris, seorang pengembang properti besar, mulai berbicara tentang masalah kecil yang dia hadapi. Beberapa penghuni liar yang merepotkan di proyek baru kami, katanya, sambil tertawa kecil. Mereka menuntut hal-hal konyol. Aku, yang sedang mengambil minum di dekat situ, membeku. Itu adalah pengembang yang kasusnya sedang kutangani di LBH. Mereka bukan penghuni liar. Suaraku terdengar jelas, memotong tawa di ruangan itu. Semua orang menoleh. Pengembang itu menatapku. Geli, maaf, Nona muda, mereka bukan penghuni liar, ulangku. Melangkah maju. Mereka memiliki surat-surat kepemilikan yang sah sejak tahun 1970. Perusahaan Anda yang mencoba mengambil tanah mereka dengan paksa, menggunakan intimidasi dan celah hukum yang meragukan. Wajah pengembang itu memerah. Wajah Haris mengeras menjadi topeng kemarahan. Clara, this is Haris. Masuk ke kamarmu. Tidak, kataku. Aku menatap lurus ke mata pengembang itu. Anda tahu bahwa analisis dampak lingkungan Anda dipalsukan, dan kami punya buktinya. Mas Haris, kata pengembang itu, tidak lagi geli. Siapa anak ini? Dia bukan siapa-siapa, bentak Haris. Dia hanya anak tiri yang tidak tahu sopan santun. Minta maaf, Clara. Saya tidak akan minta maaf karena mengatakan kebenaran. Kalau begitu, kamu bukan lagi bagian dari rumah ini. Bagus, teriakku. Air mata frustrasi kini menggenang. Setelah tamparan itu, rumah keluarga Haritama menjadi zona perang dingin. Pesta itu bubar dalam kekacauan dan bisik-bisik. Haris tidur di kamar tamu. Dia tidak berbicara kepada ibuku atau diriku selama berhari-hari. Keheningan di meja makan kini bukan lagi keheningan yang kaku, melainkan keheningan yang syarat dengan permusuhan yang tak terucapkan. Haris mencoba taktik lain. Dia memotong uang sakuku. Jika kamu ingin bertindak seperti orang dewasa, independen, katanya, melalui pintu kamar yang tertutup, silakan biayai sendiri perjuanganmu itu. Aku tidak gentar. Aku sudah lama menabung. Aku juga mulai bekerja sebagai penerjemah lepas untuk jurnal-jurnal hukum di malam hari. Itu melelahkan. Tapi uang itu terasa milikku. Hal yang paling mengejutkan adalah perubahan pada ibuku, Dewi, yang selama ini kuanggap lemah dan pasif. Tampaknya telah menemukan tulang punggungnya. Dia mulai mengambil alih keuangannya sendiri. Sesuatu yang selalu dipegang Haris. Dia menghubungi teman-teman lamanya dari masa sebelum pernikahan, membangun kembali jaringannya. Suatu malam, aku sedang belajar hingga larut, berjuang menyelesaikan terjemahan dan makalah semesterku. Kepalaku pening karena kurang tidur. Pintu kamarku terbuka pelan. Ibuku masuk, membawa nampan berisi teh jahe hangat dan semangkuk bubur ayam. Ibu, bisikku. Terharu. Makan, kata Dewi lembut, duduk di tepi tempat tidurku. Kamu tidak bisa menyelamatkan dunia jika kamu pingsan karena kelelahan. Aku makan dalam diam. Rasa hangat bubur itu menjalar ke seluruh tubuhku. Maafkan Ibu Clara, katanya tiba-tiba. Ontak AP karena terlalu lama diam. Ibu pikir, dengan menikahi Haris, Ibu memberimu kehidupan yang lebih baik. Rumah besar, sekolah terbaik. Ibu pikir, Ibu melindungimu. Dewi menatap tangannya. Ternyata, Ibu hanya melindunginya. Ibu membiarkan dia meredupkan cahayamu. Aku tidak apa-apa, Bu, kataku. Meskipun mataku berkaca-kaca. Tidak, kamu tidak apa-apa, kata Dewi tegas. Kamu luar biasa. Kamu kuat. Lebih kuat dari Ibu. Dan Ibu sangat bangga padamu. Tidak peduli apa IPK-mu. Tidak peduli apa nama belakangmu. Itulah kata-kata yang selama ini ingin ku dengar. Bukan dari Haris, tapi dari ibuku. Malam itu, kami duduk bersama, ibu dan anak, membicarakan segalanya. Tentang masa lalu, tentang ketakutan ibu, tentang harapanku. Sementara itu, Haris meremehkan front persatuan baru di rumahnya. Dia yakin ini hanyalah pemberontakan sementara. Dia fokus pada tujuannya. Membekukan pendanaan LBH yang membantu warga tersebut. Menekan dekan universitas untuk mengendalikan mahasiswa seperti Reza dan diriku. Dia tidak sadar bahwa di kamar lantai atas, dua wanita yang paling sering dia abaikan sedang merencanakan sesuatu. Ibuku ternyata telah mendengarkan semua percakapan bisnis Haris selama bertahun-tahun. Suamiku itu ceroboh kalau sedang marah.
kata ibu dengan senyum tipis. Dia menyimpan semua dokumen pentingnya di berangkas ruang kerja, dan dia pikir ibu tidak tahu kombinasinya. Tahun terakhir, universitas adalah yang terberat. Aku sekarang menyulap 3 kehidupan. Sebagai mahasiswa yang mengejar cum laude, sebagai aktivis LBH yang melawan sistem, dan sebagai penerjemah paruh waktu untuk membiayai hidupku. Haris telah membekukan semua kartuku. Rumah itu terasa seperti hotel yang dingin. Aku dan ibuku makan di kamar, sementara Haris makan di luar. Perjuangan LBH mencapai puncaknya dengan bantuan informasi dari ibuku berupa salinan dokumen yang tidak sengaja ditemukan. Dewi, aku dan Reza menemukan bukti bahwa perusahaan pengembang itu tidak only memalsukan analisis dampak lingkungan, tetapi juga melakukan suap kepada pejabat lokal. Itu adalah bom. Kami menyerahkan bukti itu ke outlet berita investigasi independen, bukan ke pengadilan. Untuk menghindari campur tangan Haris lebih lanjut, skandal itu meledak seminggu sebelum ujian akhirku. Nama Haris tidak terseret secara langsung, tetapi kolega dan mitra investasinya menjadi berita utama. Harga saham perusahaannya anjlok untuk pertama kalinya. Haris yang tak tergoyahkan itu terlihat panik. Di tengah kekacauan itu, aku duduk untuk ujian akhirku. Skripsiku sebuah analisis brilian tentang tanggung jawab hukum korporasi dalam sengketa tanah mendapat pujian tertinggi dari para penguji. Lalu, tibalah hari pengumuman kelulusan. Aku berdiri di depan papan pengumuman digital. Jantungku berdebar di dadaku. Aku tidak yakin lagi mengapa aku peduli. Begitu banyak yang telah terjadi. Kemudian namaku muncul di layar. Clara Anand, Fakultas Hukum, lulus dengan pujian cum laude, IPK akhir 3,89. Aku berhasil. Aku mengharapkan perasaan kemenangan yang meledak-ledak. Sebaliknya, yang kurasakan hanyalah kelegaan yang tenang. Aku telah memenuhi tantangan itu. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Reza. Sudah kuduga. Selamat, pengacara hebat, Traktor Kopi. Aku tersenyum. Senyum tulus pertama. Dalam beberapa minggu, aku berbalik, dan ibuku berdiri di sana, matanya bersinar. Karena air mata kebanggaan, dia memelukku erat. Ibu tahu kamu bisa, nak. Ibu tahu, saat kami berjalan keluar dari gerbang kampus, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan kami. Jendela terbuka, menampakkan Haris. Wajahnya tampak lebih tua, lelah. Skandal itu telah memukulnya dengan keras. Masuk, katanya. Nadanya datar. Kita perlu bicara. Kami akan naik taksi, kata ibuku. Menarik lenganku. Dewi, kumohon, kata Haris. Ada sesuatu yang baru dalam suaranya. Bukan perintah, tapi permohonan. Aku menatap ibuku. Lalu ke Haris. Aku mengangguk. Tidak apa-apa, Bu. Kita masuk. Aku harus menyelesaikan ini. Sekali. Dan untuk selamanya. Kami masuk ke dalam mobil. Hawa dingin AC menyelimuti kami dalam keheningan yang tegang. Aku tidak tahu apa yang menantiku. Tapi aku tahu, aku tidak takut lagi. Haris tidak membawa kami pulang. Dia mengemudi ke restoran hotel bintang 5 yang sepi. Tempat kami memesan private room. Suasananya kaku. Setelah pelayan pergi, Haris meletakkan sebuah amplop tebal berwarna coklat di atas meja. Amplop itu mendarat dengan suara yang berat. Kamu berhasil, kata Haris pelan. Tidak menatap mataku. Aku sudah cek transkripmu pagi ini. Aku hanya mengangguk, menunggu. Aku meremehkanmu, lanjut Haris. Dan skandal itu, aku tidak menyangka kamu akan sejauh itu. Kamu hampir menghancurkanku. Saya hanya melakukan apa yang benar, kataku. Sesuatu yang Om tidak pernah pahami. Haris menghela napas panjang. Dia tampak seperti pria yang kalah. Mungkin aku terlalu fokus pada hasil, laba rugi. Dia menatap ibuku. Aku minta maaf, Dewi, atas segalanya. Ibuku tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya tak terbaca. Haris mendorong amplop itu ke arahku. Aku adalah pria yang memegang kata-katanya. Ini, aku membukanya. Di dalamnya ada satu set dokumen hukum. Surat adopsi, formulir perubahan nama, semuanya sudah ditandatangani oleh pengacaranya. Tinggal menunggu tanda tanganku dan ibuku. Selamat datang di keluarga Clara Haritama, kata Haris, mencoba tersenyum, tapi itu terlihat seperti seringai yang menyakitkan. Inilah saatnya, momen yang telah kuperjuangkan selama 4 tahun. Nama itu, pengakuan itu, ada di depanku.
di atas piring perak. Aku menatap dokumen-dokumen itu. Clara Haritama. Terdengar asing. Aku teringat malam-malam tanpa tidur. Sabotage, Bianca, perjuangan di LBH, kehangatan bubur ayam ibuku, senyum bangga Reza. Perlahan, aku mengambil pulpen. Haris mengangguk. Terlihat lega. Aku membuka lembar dokumen. Tapi bukan untuk menandatanganinya. Aku mengambil lembar pertama surat adopsi dan merobeknya menjadi 2. Mata Haris terbelalak. Evie, apa yang kamu lakukan? Aku merobeknya lagi. Download. Satu persatu. Aku merobek setiap lembar dokumen di amplop itu. Aku melakukannya dengan tenang, metodis. Clara, seru Haris. Kaget dan marah. It's not. Aku menawarimu nama. Aku sudah punya nama, kataku. Suaraku jernih dan kuat. Aku menatap lurus ke mata pria yang telah mendominasi hidupku. Nama saya Clara Anindita. Anindita berarti tanpa celah. Itu nama yang diberikan ayah kandung saya sebelum dia meninggal. Dan nama itu cukup. Aku tantangan Om sudah saya penuhi. Saya lulus cum laude. Saya membuktikan bahwa saya bisa. Tapi saya tidak butuh nama Om untuk membuktikan nilai saya. Saya tidak butuh pengakuan Om. Aku menoleh ke ibuku. Bu, ibuku berdiri. Dia menatap Haris untuk terakhir kalinya. Aku akan menghubungi pengacaraku, Mas. Dewi Clara, kalian tidak bisa pergi. Haris panik. Aku meletakkan serbetku di atas meja. Di atas sobekan kertas yang tadinya adalah nama baruku. Terima kasih atas investasinya, Om Haris, kataku. Ada sedikit ironi dalam suaraku. Tapi aset ini sekarang independen. Aku Clara Anindita dan ibuku Dewi berjalan keluar dari ruangan pribadi itu, meninggalkan Haris sendirian di antara puing-puing kendali dan nama keluarga yang tidak lagi ia miliki. Kami berjalan keluar dari restoran menuju matahari sore yang cerah. Tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kami berdua merasa bebas.